Halo semua, perkenalkan nama saya Akila Kaira dari jurusan Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai topik Managing Human Resource beserta dengan pengimplementasiannya pada perusahaan Coca-Cola. Nah, langsung aja sekarang kita akan membahas tentang Human Resource Management proses atau bisa juga disingkat HRM proses. HRM ini merupakan suatu proses yang penting. Kenapa? Karena pertama, menurut beberapa penelitian, CRM ini bisa menjadi suatu sumber keunggulan kompetitif yang signifikan. Terus kedua, HRM juga merupakan bagian yang penting dari strategi organisasi untuk bisa sukses melalui orang. Manajer perlu mengubah cara berpikir mereka tentang karyawannya dan bagaimana mereka memandang hubungan kerja. Jadi mereka harus bekerja dengan orang-orang dan memperlakukan mereka sebagai partnernya. Dan yang terakhir, HRM ini penting karena cara organisasi memperlakukan orang-orang di dalamnya ternyata juga berdampak yang signifikan terhadap kinerja dari organisasi tersebut. Nah, praktik kerja yang mengarah pada kinerja individu dan organisasi yang tinggi dikenal sebagai high performance work practice. Nah, kalaupun suatu organisasi tidak menerapkan high performance work practice ini, tapi aktivitas HRM spesifik lainnya tetap harus diselesaikan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki orang-orang yang qualified untuk melakukan pekerjaan yang perlu dilakukan. Sekarang di layar udah ada 8 aktivitas dalam proses tersebut. Jadi 3 kegiatan pertama dilakukan untuk memastikan bahwa karyawan yang kompeten itu diidentifikasi dan dipilih. Lalu yang kedua, ada di tengah-tengah ada 2 berikutnya, memiliki tahapan di mana organisasi itu menyediakan pengetahuan dan keterampilan yang up to date untuk karyawannya. Dan 3 di bawah itu memastikan bahwa organisasi dapat mempertahankan karyawan yang kompeten dan berkinerja tinggi. Nanti di slide-slide berikutnya akan dibahas secara lebih detail lagi tentang proses-proses HRM ini. Yang pertama ada Human Resource Planning yang merupakan proses di mana manajer memastikan bahwa mereka memiliki orang dan jenis orang yang mampu untuk bekerja di tempat dan pada waktu yang tepat. Perencanaan HR ini terdiri dari 2 langkah. Yang pertama ada menilai SDM yang saat ini udah ada, dan yang kedua memenuhi kebutuhan SDM yang kedepannya. Yang kedua, ada rekrutmen atau recruitment. Jadi rekrutmen sendiri merupakan proses di mana HR menaruh, mengidentifikasi, dan menarik calon-calon yang mampu memenuhi posisi, sedangkan kalau rekrutmen merupakan proses di mana organisasi mengurangi tenaga kerjanya. Masih tentang rekrutmen dan rekrutmen, jadi di sebelah atas itu udah ada tabel yang menunjukkan sumber-sumber rekrutmen untuk mencari calon pekerja potensial, dan di bagian bawah udah ada tabel yang menunjukkan opsi-opsi dari rekrutmen. Setelah 2 step tadi, selanjutnya yaitu selection, proses di mana calon pekerja di screening untuk ditentukan apakah mereka qualified atau tidak untuk pekerjaan tersebut. Dan semua hasil pemilihan bisa berakhir ke 4 jawaban, 2 pilihan yang benar dan 2 pilihan yang error. Nah, jawaban itu bisa dilihat pada tabel ada di layar yang ada warna-warnanya itu. Lalu bisa dilihat juga di gambar pada layar juga ada beberapa tipe alat atau tools yang biasa digunakan pada proses ini. Terus di sini juga telah disebutkan kekuatan serta kelemahan dari masing-masing tools. Sekarang masuk ke proses selanjutnya, yaitu kalau dari gambar yang pertama tadi itu ada di tengah, letaknya ada di 2 di tengah. Yang pertama ada orientation, yaitu proses pengenalan kepada para karyawan baru terhadap pekerjaannya atau ke organisasi tersebut. Jadi ada 2 tipe dari orientasi. Yang pertama ada work unit orientation yang mengenalkan karyawan ke tujuan dari unitnya, menjelaskan bagaimana pekerjaan yang bisa berkontribusi pada tujuan unit, dan termasuk juga pengenalan kepada rekan kerja barunya. Dan yang kedua ada organization orientation. Jadi di sini diberitahu tentang tujuan, sejarah, filosofi, prosedur, dan aturan dari perusahaan. Nextnya ada employee training, di mana seiring berubahnya demand pekerjaan, maka skill dari sang pekerja juga harus ikut berubah. Di layar udah ada jenis-jenis training yang di-provide oleh organisasi, dan tentunya yang memutuskan jenis training yang tepat untuk setiap karyawan itu adalah manajernya.
Sekarang masuk ke tahapan di mana organisasi ingin mempertahankan pekerja yang kompeten atau yang performanya bagus. Jadi begitu sebuah organisasi udah menginvestasikan banyak uangnya dalam proses perekrutan, pemilihan, orientasi, dan pelatihan terhadap para karyawannya, sekarang mereka mau mempertahankan mereka-mereka yang kompeten dan berkinerja tinggi. Yang pertama di sini ada Employee Performance Management. Apa itu? Performance Management System itu merupakan sistem yang menetapkan standar kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari para karyawan. Jadi ada 7 metode penilaian. Nah, untuk penjelasan serta plus minus dari masing-masing metode bisa dilihat pada gambar yang ada di layar. Terakhir ada compensation and benefits. Ini juga penting karena dengan adanya benefit dan kompensasi, maka bisa jadi hal ini membantu dalam menarik dan mempertahankan para pekerja yang kompeten dan berbakat yang sudah ikut membantu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Jadi kompensasi dalam organisasi itu bisa mencakup berbagai jenis penghargaan dan tunjangan, seperti misalnya gaji pokok dan gaji, terus ada bonus, ada pembayaran insentif, dan tunjangan serta layanan lainnya. Di sini juga ada gambar yang mencakup rangkuman dari faktor-faktor penentu paket kompensasi dan benefit yang didapatkan oleh para pekerja yang berdasarkan pada pekerjaannya atau berdasarkan industri. Jadi meski banyak faktor yang mempengaruhi sistem kompensasi ini, tapi juga yang juga harus menjadi konsiderasi yang lumayan penting yaitu fleksibilitas, apalagi melihat lingkungan dinamis yang terus dihadapi oleh organisasi, maka perubahan ini harusnya menjadi semakin membuat sistem pembayaran pada organisasi itu semakin fleksibel lagi. Setelah membahas tentang teorinya, sekarang kita akan lihat pengimplementasian HRM proses pada perusahaan Coca-Cola, lebih tepat lagi Coca-Cola di negara Pakistan. Jadi perusahaan ini memiliki departemen HRM-nya sendiri yang kalau menurut Wakar Mahmud ini merupakan eksekutif senior di HR-nya. Ini memiliki kebijakan serta strategi sendiri untuk mengatur fungsi departemen mereka. Departemen HR di Coca-Cola juga melakukan semua praktik HRM seperti misalnya job analysis dan design of work, recruitment and selection, training and development, performance management, compensation, dan ada juga sedikit berbeda yaitu employee relationship, staff welfare, dan medical policies. Nah, masing-masing dari praktik ini memiliki kebijakan dan strateginya masing-masing. Yang pertama, jadi Departemen HR akan membuat deskripsi pekerjaan dan analisis pekerjaan dulu untuk mendapat informasi tentang aktivitas kerja karyawan, perilaku karyawan, standar kerja, konteks pekerjaan, persyaratan-persyaratan, dan informasi lainnya terkait hal ini. Nantinya informasi ini digunakan dalam proses-proses yang selanjutnya. Lalu sebelum memulai proses rekrutmen, Coca-Cola melakukan forecasting dulu tentang kebutuhan karyawan dan apa yang diharapkan dalam organisasi. Misalnya, Coca-Cola memperkirakan kebutuhan tentang perubahan teknologi dan peningkatan produktivitas. Terus setelah itu, mereka mengirim laporan tentang forecasting dan planning ini ke kantor pusat untuk disetujui. Nah, baru kita masuk ke proses rekrutmen. Jadi proses rekrutmen di Coca-Cola itu dimulai dengan menyebarkan iklan di koran, situs resmi perusahaan, institusi, dan lain-lain. Jadi setelah form aplikasi dari para calon nanti diterima, kemudian calon-calon ini harus melengkapi beberapa dokumen dan mengirimkan CV-nya. Setelah proses rekrutmen selesai, lanjut ke proses selection. Jadi ada banyak variasinya, itu semua tergantung dari posisi yang diincar dari para kandidat, tapi kebanyakan kasus itu menggunakan kombinasi dari tools-tools seperti wawancara, terus latihan secara kelompok, presentasi, habis itu ada juga tes psikometri, ada role playing, dan juga interview. Lalu lanjut ke training proses. Jadi setelah melakukan perekrutan dan seleksi,
karyawan baru di training selama 3 bulan, dan kalau di Coca-Cola Pakistan, gaji mereka selama 3 bulan juga baru dibayar setelah training, atau bisa dibilang setelah mereka udah menjadi bagian dari perusahaan. Tapi nggak karyawan baru aja yang diberi training, melainkan karyawan lama juga kadang-kadang diberi training tergantung sama keadaan. Misalnya ada teknologi baru, maka perusahaan memberi pelatihan penuh kepada para karyawan tentang teknologi tersebut, dan baru kemudian mereka diizinkan untuk memulai pekerjaan mereka. Lalu lanjut ada performance appraisal. Jadi penilaian terhadap kinerja di Coca-Cola itu dilakukan oleh manajer HR tentang tujuan perusahaan. Jadi di awal tahun, manajer itu udah menetapkan tujuan dan memberitahu kepada karyawannya tentang tujuan ini yang harus dicapai. Nah, proses performance appraisal ini ada 3. Pertama, menentukan dulu pekerjaannya. Jadi pekerjaan apa yang mau dinilai, terus selanjutnya kinerja karyawan mulai dinilai, dan yang terakhir karyawan diberi feedback. Lanjut ke compensation and benefit. Jadi kompensasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja sekaligus memberi pesan kepada para karyawan bahwa perusahaan itu juga setia sama mereka. Manajer HR Coca-Cola Pakistan juga mengatakan bahwa mereka menganggap karyawannya sebagai aset dari perusahaan. Maka mereka juga memperhatikan kesehatan serta tunjangan untuk para karyawannya. Kompensasinya itu meliputi gaji pokok, bonus, fasilitas kesehatan, pick and drop, dana gratuity, dan social security. Sedangkan keuntungan yang didapat dari perusahaan juga ada, yaitu karyawannya jadi seneng. Mereka juga jadi puas, dan jadinya hubungan antara perusahaan dan karyawan ikut menjadi baik. Yang terakhir yaitu employee relationship. Jadi ini yang sedikit berbeda. Mereka itu punya kebijakan sendiri, sedikit berbeda dari proses HRM yang lainnya maksudnya. Jadi mereka punya kebijakan sendiri di mana mereka memberi arti yang penting bagi para karyawannya apabila ada yang sedang menghadapi suatu masalah baik di kehidupannya maupun di pekerjaan. Mereka diberi ruang untuk berbagi tentang semua permasalahan itu secara langsung dengan manajer di masing-masing departemen. Jadi mereka percaya bahwa open door policy ini yang seperti ini itu sangat baik bagi hubungan antar karyawan, di mana karyawan merasa saling berkebutuhan dan mereka juga jadi tahu harus kemana kalau menghadapi suatu rintangan. Sekian pembahasan saya tentang Human Resource Management. Di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam pembahasan untuk materi ini. Semoga pembahasan ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami topik. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan, dan terima kasih.